Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari berlalu begitu cepat. Sore harinya, Bima menepati janjinya menjemput. Pria itu sudah menunggu dari 15 menit yang lalu sebelum gadis itu keluar dari kantor. "Woi, sorry, nunggu dari tadi," tanya Nesa menghampiri sahabatnya. "Ya, lumayan. Cabut," ujarnya semangat. Nesa memasuki mobil Bima, duduk di samping kemudi, melempar tasnya ke jok belakang. "Kita kemana dulu?" ujarnya memberi kebebasan. "Pulang dulu lah, ya kali jalan pakai baju formal kayak gini, gak asik banget." Mobil melaju menuju rumah Nesa. Bima sengaja pamit dengan ibunya Nesa kalau mereka hendak keluar. Mama Rianti tentu memperbolehkannya sebab sudah kenal dengan teman putrinya tersebut sejak lama. "Tante Rianti itu masih sama ya, lembut banget, walaupun anaknya bandel kayak kamu gak ketulungan." Mereka sudah berada di mobil, tengah perjalanan ke kafe. "Iya, makanya aku gak bisa kalau gak nurut. Walaupun sebenarnya aku lebih nyaman tinggal sendiri, tapi kasihan mama." "Ah iya, jadi sebenarnya ada yang mau aku omongin ke kamu. Nanti saja setelah sampai biar ngobrolnya enak." "Oke, siap menjadi pendengar setiamu, Nona Manis," puji pria itu melajukan mobilnya. "Harusnya aku bawa motor. Lebih seru gak sih jalan malam kayak gini?" "Boleh dicoba besok malam minggu. Gimana?" "Sip lah." Mereka memilih tempat yang nyaman sembari menikmati secangkir espresso. Hingga malam menyapa, keduanya masih terlibat saling curhat. Lebih tepatnya, Nesa yang curhat tentang kejadian semalam dengan Gama, dan itu membuat Bima tak mampu berkata. Entahlah ia harus menanggapinya seperti apa. Saat masih asik mengobrol, tiba-tiba sahabatnya itu menutupi wajahnya dengan buku menu, membuat gadis itu bertanya-tanya. "Kenapa, Bim? Dia siapa? Kamu kenal?" tanya Nesa melihat arah pandang Bima. Terlihat seorang wanita cantik baru masuk tengah menggandeng tangan seorang pria dengan mesra. "Pacar aku." "Cih, dia selingkuh juga. Dasar perempuan sama saja," gerutu Bima mengomel. Nesa tertawa kecil. Si raja player ini ternyata juga bisa diselingkuhi. Nesa pikir hanya Bima yang pandai mendua. "Kenapa mau nertawain? Sok cabut. Kamu gak tegur cewek kamu? Kalau suka perjuangin lah." "Bukan selera aku, cewek kayak gitu mah gak pantas buat diperjuangin. Ayo ah pulang." Bima menarik tangan Nesa keluar dari kafe. Kok pulang? Kamu cinta, buktinya takut kehilangan." "Siapa bilang? Aku cuma takut dia melihat kita. Terus kamu jadi bulan-bulanan pacar aku. Gak inget apa kapan hari pernah kejadian kayak gitu?" "Kamu sih banyak banget ceweknya, aku yang jadi sasaran," cebik gadis itu sedikit sebal mengingat kejadian waktu itu. "Biarin, yang penting bukan istri orang," jawabnya sembari menyindir. "Tapi selingkuh juga kan? Mending suami orang tetap setia. Kamu mah gak ngerti." Nesa menyorot sengit. "Semoga bisa menemukan jalan yang tepat. Ayo pulang," ucapnya sembari mengacak rambutnya pelan. "Jalan pulang maksudnya?" Ia terkekeh. Bima mengantar gadis itu cukup larut. "Hati-hati di jalan," ucapnya dengan lambaian tangan. Nesa membuka pintu perlahan. Rumah sudah sepi, ibu juga pasti sudah tidur. "Baru pulang, ini terlalu malam untuk ukuran gadis. Sebaiknya perbaiki pergaulanmu," tegur Gama menghentikan langkahnya. "Aku pergi dengan Bima, Kak. Tadi juga sudah izin sama Mama, jadi Kakak gak usah khawatir," jawab Nesa mengatur nafasnya. "Iya, justru karena sama Bima, seharusnya ia memulangkanmu tidak terlalu larut, tahu aturan." "Kenapa Kakak begitu peduli padaku?" tanya Nesa sungguh ingin tahu. "Ya, karena biar bagaimanapun kamu itu adik Kakak. Aku berkewajiban melindungimu, menjagamu. Apalagi kamu seorang perempuan, seharusnya ngerti."
Tekan Gama terlihat kesal. Seharusnya memang Nesa sadar perhatian Gama itu tidak lebih dari seorang kakak ke adiknya, jadi jangan berharap lebih Nesa. Dan entah mengapa lagi-lagi itu membuat Nesa kembali pada kenyataannya. Seberapa besar gadis itu mencintai, ia tidak akan pernah memiliki. Iya, terima kasih kakakku yang baik dan perhatian sudah mengingatkan, ucap Nesa dengan sedikit penekanan, berlalu begitu saja meninggalkan Gama yang nampak termangu di tempat. Nes, seru Gama mengekor cepat. Nesa kembali mengerem langkahnya, memejamkan mata sejenak, menanti ultimatum apa lagi yang akan pria itu lontarkan. Ada perasaan kesal, namun tetap tidak bisa mengabaikan. Membunuh perasaannya, itulah kenyataannya. Kamu jangan salah tanggap, bukan maksud hati ikut campur terhadap urusan pribadimu. Tetapi aku peduli itu seperti wujud peduli kakak terhadap adiknya sendiri. Ucap pria itu memperjelas, membuat Nesa bertambah jengkel saja. Gadis itu berlalu dengan cepat menuju kamarnya, sedikit menutup pintu lebih keras, melempar sling bag ke meja belajar, menjatuhkan bobot tubuhnya kesal. Setelah mengambil nafas sedikit lebih rileks, lekas menyambar handuk lalu menuju kamar mandi bebersih. Rasanya penat seharian, langsung rontok bersamaan wanginya busa sabun yang menyusuri tubuhnya. Terasa lebih nyaman, walaupun hatinya yang masih tetap gamang. Sungguh menyesakan berani-beraninya memikirkan suami orang. Lagi-lagi hingga larut, Nesa tidak bisa memejamkan matanya barang sejenak pun. Padahal pulang, ia langsung ingin tidur, nyatanya kantuk tak kunjung menghampiri. Terasa haus, ia pun keluar kamar, berjalan perlahan, sejenak menghentikan laju kakinya di undakan tangga kelima. Sudut matanya menangkap bayangan Kak Gama yang tengah sibuk di sekitar ruang tengah, membuat Nesa mengurungkan niatnya untuk melewati. Ia malas bertemu dengannya, jadi Nesa memilih untuk putar arah. Sesungguhnya ia sangat haus, sembari menanti pria itu kembali ke kamarnya sendiri. Nesa memilih menepi, menikmati malam di ruang tengah atas sembari menonton TV. Tanpa diduga, sebuah coklat panas menguar menyambut keberadaannya. Kak Gama sengaja membuatkan untuk adik iparnya itu. Kamu haus kan? Ini akan cocok untuk menemani malammu, ucap pria itu menaruh di dekat Nesa. Gadis itu masih terdiam, enggan menimpali. Sesungguhnya ia memang haus, tapi bukan buatan Kak Gama yang Nesa inginkan, membuat gadis itu makin sulit saja menguasai hatinya. Aku minta maaf atas sikapku yang tadi, aku hanya khawatir padamu, ucap Gama sungguh-sungguh. Iya, perhatian dan kekhawatiran kakak sama adiknya kan? Kenapa? Apa kamu tidak suka dianggap sebagai adik? Tanya Gama sungguh penasaran. Sejatinya pria itu ingin menanyakan tentang kejadian malam itu. Walaupun Nesa setengah mabuk, namun Gama yakin sekali Nesa berkata setengah sadar. Nesa gelagapan sendiri, apa maksud dari pertanyaan itu? Atau jangan-jangan Kak Gama memang sudah tahu perasaannya, namun rapat menyembunyikan itu. Sungguh gadis itu bingung cara menjawabnya. Akhirnya lebih memilih diam tanpa berani menoleh. Ngomong-ngomong, kenapa aku membuat hidupmu rumit? Bagian mana yang bisa ku perbaiki? Celetuk Gama tiba-tiba, semakin menambah kebingungan Nesa menyikapi. Jadi benar, kakak yang jemput aku di apartemen Bima. Memangnya aku berbicara apa? Tanya Nesa pura-pura lupa. Sungguh ia ingin menenggelamkan wajahnya saja lantaran malu jika memang dirinya meracau kejujuran hatinya itu. Banyak, kamu bilang aku membuat hidup rumit. Apa aku memang semenyusahkan itu di hatimu? Tanya Gama lagi. Aku kan mabuk, mana aku ingat. Tapi kalau itu benar, aku tidak benar-benar sadar. Oh ya, termasuk merusuh dan Stop, jangan diteruskan, aku tidak mau mendengar.
Ya Tuhan, apakah aku segila itu? Kenapa? Aku pikir kamu memang mabuk, jadi berkata jujur. Kenapa wajahmu berbeda? Gak ada, jangan bahas itu lagi. Namanya orang teler itu suka ngawur. Bisa diem gak sih? Kamu bandel ya ternyata. Gama mengacak rambutnya serta cekikikan. Apa sih? Aku tidak sadar. Sanggah Nesa mencoba mengalihkan setelan TV untuk menutupi rasa groginya. Gama yang setuju dengan tayangan drakor romantis mengalihkan pada channel kesukaannya olahraga. Nesa jelas tidak suka bola. Gadis itu meraih remote yang baru beberapa detik Gama taruh di meja. Nesa kembali ke tayangan drakor. Sungguh tidak kontras dengan suasana hatinya yang tengah galau. Film romantis ala-ala drakor lebih cocok dengan suasananya. Kedua netra itu bertemu, saling melirik remote sebagai objek yang sama. Dengan cepat, Nesa mengamankan. Gama tak mau kalah, sengaja menekan posisi tangan Nesa agar tidak bergeser. Tanpa sengaja, pria itu menggenggamnya begitu erat. Remote, tangan Nesa, dan tangan Gama bertumpuk di meja, namun Gama menahannya. Kejadian itu pun tak ubah bagai slow motion yang membuat keduanya sama-sama terlena. Jelas Nesa senang Kak Gama tanpa sengaja atau tidak menggenggam tangannya begitu saja. Gadis itu pun membiarkan saja semua itu terjadi. Sungguh hati dan otaknya mulai tidak aman. Tangannya Kak, ngomong-ngomong mau sampai kapan kakak menggenggamnya? Sorry, nggak sengaja. Kamu sih nakal, asik siaran bola, Nes, ucap pria itu santai. Kakak nonton di kamar sana, aku mau nonton ini, usir Nesa yang mulai tak bisa mengontrol hatinya. Tiba-tiba tayangan TV menampilkan adegan romantis, membuat Gama fokus dan Nesa salah tingkah. Dengan cepat, gadis itu menyambar remote dan mengganti tayangan yang tidak menyebabkan gagal paham. Kenapa? Kan lagi seru. Katanya mau nonton itu. Goda pria itu sukses membuat wajah Nesa bagai kepiting rebus. Udah ngantuk, tidur dulu kak. Pamit gadis itu menyembunyikan rona wajahnya. Gama hanya terkekeh gemas menghadapi adiknya yang terlihat lucu. Besok berangkat bareng ya, seru pria itu yang jelas masih didengar Nesa.